Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bisa Bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasi. Mari kita mulai pembahasan materi ini. Struktur teks pidato persuasi. Pidato persuasi termasuk ke dalam jenis teks eksposisi yang umumnya diawali dengan pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang dan diikuti rangkaian argumen logis. Jadi struktur teks pidato persuasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan posisi, kedua tahap argumen, yang terakhir adalah penguat pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu berisi pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap persoalan, jadi sudut pandang yang diambil oleh penulis. Yang kedua, kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini diajukan kepada dirimu sendiri. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Audiensnya itu siapa? Yang kedua, apa yang akan diyakinkan? Apakah itu mengubah pandangan atau mengubah perilaku seseorang? Yang ketiga, jenis argumen apa yang akan menarik perhatian mereka? Nah, ini kan juga kita harus memperhatikan siapa si audiens kita yang mendengarkan pidato kita, yang membaca pidato kita itu siapa. Maka harus kita sesuaikan jenis argumennya yang bisa menarik perhatian mereka. Yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Apakah pernyataan yang kita sampaikan itu sudah menyatakan posisi kita secara jelas atau belum? Yang kedua, tahap argumen. Argumen itu perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Kita kan kalau mau meyakinkan seseorang harus disertai dengan fakta, dengan data, supaya orang yang mendengarkan kita, orang yang membaca pidato kita itu akan mengikuti argumen kita, akan mengikuti pendapat yang kita sampaikan, begitu. Jadi argumen yang kita sampaikan itu lebih kuat. Yang kedua, agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Yang harus dihindari adalah penggunaan kata yang kurang jelas maknanya. Jadi kita boleh menambahkan tabel, gambar, dan kutipan untuk memperkuat argumen kita. Nah, dalam menyampaikan argumen, kita boleh memulai argumen kita itu dari argumen yang paling kuat ke argumen yang paling lemah maupun sebaliknya. Lalu, pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jadi, pengembangan pikiran atau argumen itu berkaitan antara paragraf kedua dengan ketiga, paragraf ketiga dengan keempat, itu berkaitan. Jadi tidak terpisah-pisah. Apabila argumen yang pada paragraf kedua itu membahas tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, maka di paragraf ketiga pun juga membahas hal yang sama. Begitu juga paragraf keempat, paragraf kelima, dan seterusnya. Yang struktur ketiga yaitu penguat pernyataan posisi. Nah, di sini nanti letak argumen itu ditonjolkan. Lalu memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Ini bisa kita gunakan di penguat pernyataan posisi. Yang ketiga, argumen itu sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan. Nah, ini boleh kita tampilkan kalau misalnya kita sedang melakukan pidato di depan audiens. Ini tabel, diagram, foto, dan gambar ini bisa kita tampilkan melalui layar, begitu. Mari kita coba untuk menganalisis struktur teks pidato persuasi melalui teks berikut. Nah, perhatikan teks pidato berikut berjudul Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya. Di sini ada
paragraf yang sudah saya beri warna. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa diberi kesehatan serta kekuatan sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 1 Ayah. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato tentang narkoba dan dampak penyalahgunaannya. Nah, di sini dia sudah mulai memperkenalkan pidato apa yang mau dia bawakan. Berikutnya, dia menyatakan narkoba memiliki banyak pengertian. Nah, di sini dia menyajikan pengertian narkoba itu apa. Nah, di kalimat terakhir, namun kini narkoba disalahgunakan penggunaannya oleh sebagian orang untuk kepentingannya sendiri. Nah, di sini kan dia baru melakukan pernyataan posisi, ya kan? Nah, selanjutnya di sini kan dia memberikan pernyataan kalau posisinya dia itu adalah orang yang tidak setuju dengan penggunaan narkoba yang banyak disalahgunakan ini. Nah, baru di paragraf berikutnya dia menjelaskan tentang narkoba secara detail, bahwa narkoba ini ada berbagai jenis. Lalu manfaat narkoba itu sebenarnya sebagai apa, untuk apa. Berikutnya dia menjelaskan tentang golongan-golongan narkoba. Lalu ada penggunaan narkoba yang dapat membahayakan tubuh pengguna. Nah, di sini kan juga ada fakta yang dipaparkan disfungsi atau gagal fungsi hati. Kemudian penggunaan narkoba yang melebihi takaran bisa mengakibatkan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, ini kan merupakan argumennya. Berikutnya, ini masih struktur yang sama. Nah, terakhir, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah terurai, saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan teman-teman untuk tetap menjaga jarak dengan narkoba. Hal ini dikarenakan generasi muda sangat rentan terjerat narkoba. Maka berpeganglah pada kekuatan iman, pilihlah jalan hidup yang benar. Ketika berhadapan dengan teman yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan bahan berbahaya lainnya, intinya sama, yakni jangan sampai ikut-ikutan terjerumus. Nah, ini kan dia menegaskan kembali. Saya mengajak teman-teman untuk menghindari narkoba. Dia mengajak kembali menegaskan argumen yang sudah dia paparkan di atas. Maka ini disebut dengan struktur pernyataan penguat posisi, seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks pidato persuasi ada 4, yaitu nominalisasi, yang kedua bentuk pasif dan kata ganti orang, ketiga kosakata, dan yang terakhir adalah modalitas. Yang pertama, nominalisasi. Nominalisasi ini mengubah kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Pembendaan atau nominalisasi digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan. Nah, pembendaan ini digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif. Contohnya, kita harus mendaur ulang sampah. Diubah menjadi bentuk pasifnya, pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Nah, maksudnya begini. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya sehingga paragraf menjadi koheren dan runtut. Di sini kan kita harus mendaur ulang sampah. Kalau ini diletakkan di awal paragraf, maka kalimat-kalimat yang mengikutinya adalah kalimat yang mendukung mengapa kita harus mendaur ulang sampah. Lalu pendaur ulangan diakhiri dengan kalimat pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Maka paragraf berikutnya diikuti dengan pendukung mengapa pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Jadi nanti paragrafnya itu bisa
koheren atau berkesinambungan. Berikutnya, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi itu umumnya ditulis dalam bentuk orang, bukan dalam bentuk orang pertama, menggunakan saya dan aku itu bukan, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Contohnya, pemerintah harus menghentikan ini, itu salah, yang betul ini harus dihentikan. Nah, ini kan penggunaan kalimat ini harus dihentikan itu kan terasa lebih tegas, lebih formal dan lebih kuat. Bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat, misalnya hal yang paling penting bahwa semua orang. Nah, kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada di dalam teks, misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara, seperti itu. Berikutnya kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Nah, istilah teknis ini kan sudah banyak kita pelajari ya di teks eksposisi, teks eksplanasi, itu kan banyak menggunakan istilah teknis. Rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Lalu kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut. Persoalan yang disajikan pun lebih ilmiah karena mengacu pada pendapat para ahli ya, karena di teks pidato persuasi ini banyak menggunakan fakta dan data, maka persoalan yang disajikan akan lebih ilmiah. Lalu ada kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa-bahasa yang digunakan pada teks pidato persuasif itu harus menggugah emosi. Contohnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Yang selanjutnya, menggunakan kata tugas atau konjungsi untuk menghubungkan bagian teks. Nah, konjungsi ini ada bermacam-macam. Lalu yang terakhir adalah modalitas. Modalitas atau kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Sebagai contoh, sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat. Nah, hal ini tergantung apakah penulis ingin merasa mendesak, membatasi diri, atau ingin diskusi terbuka kepada audiens. Begitu. Ini tergantung kita mau pilih yang mana. Tergantung kita mau menyajikan teks persuasinya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.